Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi persamaan nilai mutlak. Tapi sebelum saya lanjut ke contoh latihan soal, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian nilai mutlak, konsep, sifat-sifat, dan fungsi. Oke, yang pertama, ini ada pengertian nilai mutlak. Bayangkan sebuah garis bilangan. Jarak dua buah titik pada garis bilangan adalah bernilai positif. Nilai jarak tersebut dapat diperoleh dengan melakukan pengurangan. Misal, kedua titik tersebut adalah A dan B. Maka jarak kedua titik diperoleh A dikurang B atau B dikurang A. Karena jarak harus positif, maka nilai A dikurang B atau B dikurang A harus positif. Agar nilai tersebut positif, maka dibuatkan pengurangan tersebut dalam tanda mutlak. Nah, jadi si mutlak ini muncul karena dari jarak itu kan harus positif, maka dibuatlah ini mutlak biar hasilnya menjadi positif. Nah, nilai mutlak merupakan suatu pernyataan matematika yang membuat sebuah nilai menjadi positif atau tetap positif. Nilai mutlak dari sebuah bilangan negatif adalah positif, dan nilai mutlak dari bilangan positif adalah tetap positif. Nah, ini nanti penjelasan-penjelasan ini sambil nanti di contoh latihan soal biar kalian ada gambarannya langsung. Terus ini ada konsep nilai mutlak. Nilai mutlak dari sebarang X, elemen bilangan real, dinotasikan dengan ini. Dibaca nilai mutlak dari X, didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X, hasilnya positif, X-nya positif jika X ini lebih dari sama dengan 0. Karena kan lebih dari sama dengan 0 itu berarti positif. Atau dikalikan dengan negatif, jadi negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, contohnya gimana? Misalnya kayak gini, mutlak 5, dia kan berarti hasilnya positif karena 5-nya ini lebih dari sama dengan 0. Terus yang kedua, contohnya mutlak negatif 9. Nah, berarti kan si X ini negatif ya. Karena dia X ini negatif atau kurang dari 0, maka dikalikan dengan negatif depannya. Jadi negatif dikali negatif 9, hasilnya 9. Karena tadi negatif 9 itu kan kurang dari 0, maka hasilnya jadi positif. Yang ini hasilnya tetap positif. Terus selanjutnya ini ada sifat-sifat nilai mutlak. Ini nanti sambil jalan aja di contoh latihan soal, nanti kalian paham. Terus ada fungsi nilai mutlak. Nah, fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Nah, ini ada dua bentuk. Yang pertama, fungsi nilai mutlak fx sama dengan mutlak x. Jadi cuman ini doang nih, si yang di dalam kurung nih cuman satu, ada ini doang, yang ada koefisien atau yang variabelnya aja. Ini fx sama dengan mutlak x, sama kayak tadi ada dua, x yang positif jika x-nya lebih dari sama dengan 0, atau negatif x jika x-nya kurang dari 0. Berarti kalau misalnya x yang ini negatif, nilainya berarti nanti dikalikan dengan negatif. Terus yang kedua, fungsi nilai mutlak fx sama dengan mutlak ax plus b. Ini juga ada dua. Kalau ax plus b nya lebih dari sama dengan 0, berarti dia positif nih, nggak usah ditambahin apa-apa, jadi tetap ax plus b aja. Atau yang kedua nanti negatif ax plus b jika ax plus b nya ini kurang dari 0. Nah, biar lebih jelasnya, kita langsung ke contoh latihan soal aja. Di sini jadi nanti di nilai mutlak ini, di persamaan nilai mutlak ini, ada beberapa cara untuk mengerjakan. Jadi ada beberapa bentuk kalian untuk mengerjakan soalnya. Dilihat dari bentuk nilai mutlaknya nanti, atau ini kan bentuknya nanti beda-beda ya. Ada yang kayak gini angkanya langsung, ada yang fungsi, ada yang bentuknya kayak gini nanti. Nah, itu cara pengerjaannya beda.
Terus dilihat dari instruksinya juga, suruh nentuin apa. Kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Ini tentukan nilai dari mutlak 3. Nah tadi mutlak 3 berarti kan X-nya positif ya, berarti hasilnya 3. Mutlak 12 karena nilai positif berarti hasilnya 12. Mutlak negatif 4. Nah negatif 4 ini kan nilainya berarti negatif ya, berarti kita kalikan dengan negatif biar hasilnya jadi positif. Ya ini juga sama, mutlak negatif 3/4 berarti kita kalikan dengan negatif. Jadi di sini dikali negatif kan hasilnya jadi positif 3/4. Terus lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah ini untuk yang bentuknya fungsi berarti ya, ini fx sama dengan mutlak x. Tadi kan ada bentuknya ya, kalau fx tadi kalau bentuknya fx sama dengan mutlak x. X sama dengan mutlak x. Ada 2 kan ya. Kalau dia positif berarti hasilnya x. Ini kalau x itu hasilnya positif, nggak usah ditambahin apa-apa kalau dia x-nya itu lebih dari sama dengan 0. Kalau dia ditambah dengan negatif, dikalikan dengan negatif, berarti untuk yang x-nya itu kurang dari 0. Nah sekarang yang ini F4 berarti kan penulisannya ya, F4 berarti nilai mutlak dari 4 ini kan ya. Nah nilai mutlak dari 4 tadi karena 4 ini nilainya positif, lebih dari sama dengan 0 kan, berarti hasilnya tetap 4. Yang ini juga sama, F2 karena dia nilainya positif berarti hasilnya tetap positif. Yang ini F negatif 2 berarti mutlak negatif 2 kan ya, gini. Karena dia negatif berarti kita kalikan dengan negatif biar hasilnya jadi positif. Yang ini juga sama, berarti hasilnya jadi positif 4. Nah ini kalau yang bentuknya kayak gini tadi, fx sama dengan mutlak x. Nah sekarang kalau yang bentuknya tadi ax plus b ya, di sini ada fx sama dengan mutlak x min 5, suruh nentuin f7 dan f2. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini tadi bentuknya fx sama dengan mutlak x min 5, suruh nentuin tadi f7 ax plus b. Fx sama dengan ax plus b, mutlak ax plus b ya. Nah ini kan ada 2 bentuk juga nih. Kalau dia ax plus b nya positif, maka berarti dia ax plus b nya ini lebih dari sama dengan 0. Atau kalau misalnya dia negatif, ax plus b, maka berarti si ax plus b nya ini kurang dari 0 atau nilainya negatif. Nah sekarang kita coba dulu nih, si fx sama dengan mutlak x min 5. Kita ikutin bentuknya sama kayak gini, ikutin bentuknya 2 kalau dia positif atau dia negatif. Fx sama dengan x min 5. Ada 2 nih fx nya, kita jadiin 2. Kalau dia x min 5 nya positif berarti kita tulis aja lebih dari sama dengan 0. Atau kalau dia negatif berarti gini ya,
kita kalikan depannya dengan negatif kurang dari 0. Nah ini kan kita mau cari nih nilai x nya, berarti bisa kita tulis x lebih dari sama dengan 5, berarti dia nilainya positif. Atau yang ini kita jabarin dulu, min x plus 5 kurang dari 0, atau min x kurang dari min 5, berarti nilai x nya ini kurang dari 5. Berarti kalau yang negatif ini nilai x nya kurang dari 5 kalau dia nilainya negatif. Nah biar mungkin maksud kalian ini, kalian bingung ya, kok kemarin kalau kata Bu Lila kalau misalnya ini kan negatif Bu, kok tandanya nggak berubah gitu. Nah ini untuk sebagai syarat. Jadi kalau misalnya bentuk kemarin tuh pertidaksamaan, nanti ada di pertidaksamaan nilai mutlak nanti itu berlaku juga. Tapi kalau yang ini sebagai syarat. Jadi di sini syaratnya ada dua tadi, dia nilainya positif atau dia nilainya negatif. Kalau dia nilainya positif, ini kan berarti x lebih dari sama dengan 5 ini kan nilainya positif ya. Berarti bentuknya kayak gini nih, x min 5 yang dipakai bentuknya. Kalau dia x-nya lebih dari sama dengan 5 atau pokoknya lebih dari sama dengan 5. Nah, yang kedua yang kita pakai bentuknya itu min x plus 5. Nah, ini min x plus 5 ini kita gunakan pada saat apa? Pada saat x-nya ini kurang dari 5. Nah, sekarang biar nggak bingung, langsung aja nih. Tadi kan suruh nentuin F7 ya, nilai F7. Nah, F7 ini kan ada dua syarat nih berarti ya. Yang pertama ini sama yang kedua nih. Nah, 7 ini kan berarti masuknya ke lebih dari sama dengan 5 ya. Berarti karena 7 ini lebih dari sama dengan 5, kita pakainya yang ini nih. 7 dikurang 5. Berarti nilai F7-nya adalah 2. Karena kan X min 5 ya. Yang kita pakai karena 7-nya ini lebih dari sama dengan 5. Pakainya yang X min 5. Nah, yang kedua F2 ditanyanya. 2 ini masuknya kemana? Ke lebih dari sama dengan 5 atau kurang dari 5. Nah, 2 ini masuknya ke kurang dari 5. Berarti yang kita pakai itu bentuknya X plus yang kita pakai adalah min x plus 5. Nah, udah, berarti x-nya kan 2 ya. Berarti min 2 ditambah 5. Berarti untuk nilai F2-nya nilainya adalah 3. Nah, di sini nggak ada yang hasilnya negatif karena itu tadi kita balik lagi ke konsep nilai mutlaknya itu. Kalau yang positif berarti jadi tetap positif, atau kalau yang nilai x-nya negatif itu jadi positif. Nah, dalam kasus ini ada syaratnya tadi. Kalau syaratnya x-nya lebih dari sama dengan 5, berarti bentuknya x min 5. Kalau nilai x-nya kurang dari 5, berarti bentuknya jadi min x plus 5 gitu. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang berikutnya itu nanti bisa kalian sambil buka contoh latihan soalnya ya. Untuk contoh soal berikutnya suruh untuk tentukan penyelesaian persamaan. Nah, kalau misalnya yang bentuknya tentukan penyelesaian persamaan ada 3 bentuk. Ini yang pertama, bentuk yang pertama itu mutlak x sama dengan 2. Nah, tadi kalau di contoh soal yang awal banget itu kan yang di dalam mutlak angkanya. Nah, sekarang yang di dalam mutlak ini x, terus ada sama dengan 2. Nah, kalau yang bentuknya kayak gini nanti, mutlak x, pokoknya di mutlaknya ini ada tanda x, terus di sebelahnya ini berupa
konstanta, jadi angka aja nih. Ini kan bentuknya konstanta ya, nggak ada variabel x-nya, pokoknya sendiri nih, si 2 sendiri. Nah kalau kayak gini nanti bentuk penyelesaiannya adalah berupa himpunan penyelesaian, jadi ada lebih dari satu himpunan penyelesaian kalau yang udah bentuknya kayak gini. Gimana tuh? Yang pertama, kalau dia sama, kalau misalnya dia x-nya ini, untuk x-nya lebih dari sama dengan 0, berarti positif ya, berarti maka nilai x-nya sama dengan 2, kan positif ya. Nah yang kedua, kalau x-nya kurang dari 0, berarti si nilai x-nya ini negatif, berarti negatif x sama dengan 2, berarti nilai x-nya adalah negatif 2. Nah ada 2 kan jawabannya ya, 2 sama negatif 2, berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 2. Nah, ini untuk penyelesaian pertama. Yang kedua, mutlak 2x min 1 sama dengan 5. Berarti ada 2 nih, saat dia positif lebih dari sama dengan 0 atau saat dia negatif. Yang pertama dulu, saat dia positif, saat 2x min 1-nya ini lebih dari sama dengan 0, positif ya. Berarti kita tulis di sini 2x min 1 sama dengan 5. Berarti 2x min 1 sama dengan 6, atau nilai x-nya sama dengan 3. Yang kedua, saat 2x min 1-nya ini nilainya negatif atau kurang dari 0. Berarti kalau 2x min 1-nya ini kurang dari 0, negatif kan ya? Berarti kita tulis negatif 2x min 1 sama dengan 5. Nah ini tinggal kita kali pelangi aja nih tanda negatifnya. Jadi 2x ditambah 2 sama dengan 5. Terus kita pindahin nih, kita pindahin satunya, iya ini 1 ya, karena nggak ada bilangan di depannya. 2x min 1 jadi 2x plus 1 min 2x plus 1. Nah ini satunya kita pindahin jadi min 2x sama dengan 4. Berarti nilai x nya kan bentuknya sama dengan ya, berarti min 2 nya bisa langsung kita pindahin, nilai x nya sama dengan min 2. Berarti ada 2 bentuk nih, ada 2 hasil saat x nya 3 sama saat x nya negatif 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 3. Tiada himpunan penyelesaiannya ini negatif 2 dan 3. Oke, lanjut ke contoh berikutnya yang bentuk soalnya masih bentuk kayak gini. Jadi yang sebelah kiri bentuknya fungsi, sebelah kanannya konstanta biasa. Oke, lanjut ke nomor 3 berarti ya, contoh soalnya nomor 3 dalam bentuk yang seperti ini. Tadi soalnya mutlak 5 dikurang 2x sama dengan 3. Nah, sama kayak tadi ya, berarti saat dia positif sama saat dia negatif. Saat dia positif berarti 5 dikurang 2x lebih dari sama dengan 0, kan positif ya. Berarti kita tulis tetap 5 min 2x sama dengan 3. Ini kita kumpulin, min 2x sama dengan negatif 5 pindah ke sini jadinya negatif, berarti hasilnya jadi negatif 2. Berarti nilai x nya tinggal negatif 2 bagi negatif 2 ya, hasilnya adalah 1, positif. Terus yang kedua saat dia negatif, saat 5 min 2x nya ini
kurang dari 0. Berarti negatif, kita tambahin tanda negatif di depan. 2x sama dengan 3. Ini kita kalikan dulu tanda negatifnya. Negatif 5 ditambah 2x sama dengan 3. Kita kumpulin. Berarti di sini jadi 2x 5 tambah 3 berapa? Berarti nilai x-nya adalah 4. Berarti hitungan penyelesaiannya adalah 1 dan 4. Nah ini berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 4. Ini untuk yang bentuk jadi suruh nentuin penyelesaian persamaan. Nah tapi sebelah kirinya itu berupa fungsi. Ini kan berarti berupa fungsi ya, dan sebelah kanannya berupa konstanta. Nah sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir bentuknya. Itu kalau sebelah kirinya fungsi dan sebelah kanannya fungsi, suruh nentuin penyelesaian juga. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Ini bentuknya mutlak 2x, soalnya 2x min 1 sama dengan 3x plus 11. Nah jadi sebelah kirinya mutlak, sebelah kanannya yang sebelah kirinya mutlak, terus bentuknya fungsi. Yang sebelah kanannya tanpa ada mutlak tapi berupa fungsi, jadi sama-sama fungsi nih kiri kanan, cuman yang ada mutlaknya cuman ada di sebelah kiri. Caranya masih sama, masih tadi saat dia positif, saat dia lebih dari sama dengan 0, sama saat dia negatif atau kurang dari 0. Berarti saat yang pertama nih 2x min 1 nya lebih dari sama dengan 0, berarti 2x min 1 sama dengan 3x plus 11. Ini saat dia positif. Yang kedua saat dia negatif. Saat 2x min 1 nya ini kurang dari 0, berarti negatif kan ya. 2x min 1 sama dengan 3x plus 11. Ini kita kalikan dulu tanda negatifnya dengan yang dalam kurung, sama kayak tadi. 2x plus 1 sama dengan 3x plus 11. Nah ini sama kayak tadi, kita kumpulin yang ada tanda, yang ada x nya ke sebelah kiri, yang gak ada ke sebelah kanan. Berarti min 2x min 3x, ini berarti 11 dikurang 1. Ini min 5x sama 10. Berarti nilai x-nya adalah 10 dibagi min 5 negatif 2. Nah berarti himpunan penyelesaian dari dari mutlak 2x min 1 sama dengan 3x plus 11 adalah negatif 2 dan 12. Berarti himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis gini, negatif 12 dan 12. Nah, ini untuk contoh yang dua-duanya merupakan fungsi.
Yang pertama sebelah kirinya mutlak, sebelah kanannya bukan mutlak. Nah, yang kedua, kalau kiri kanannya sama-sama masih fungsi tapi kiri kanannya nilainya mutlak juga. Yang tadi di contoh soal yang nomor 2, bentuknya mutlak 5 min 4x sama dengan mutlak 2x plus 13. Nah, sama nih, karena kiri kanannya merupakan fungsi dan mutlak, jadi caranya masih sama. Yang kirinya tadi lebih dari sama dengan 0 saat dia positif, berarti 5 min 4x lebih dari sama dengan 0, berarti kan dia saat dia positif ya. Saat dia positif tadi 5 min 4x lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti tetap kan kalau saat dia positif tetap bentuknya 5 min 4x sama dengan 2x plus 13. Bentuknya masih sama kayak gini. Berarti kita kumpulin yang ada x sebelah kiri, yang gak ada sebelah kanan. Ini min 4 min 2 jadinya min 6x. Terus ini 13, ini kan positif ya, pindah ke sini jadi negatif. 13 dikurang 5 jadinya 8. Berarti nilai x nya negatif 8 per 6 atau negatif 4 per 3. Nah, saat yang kedua saat dia negatif, berarti 5 min 4x kurang dari 0, berarti depannya kita tambahin negatif 5 min 4x, hasilnya tetap ya sama dengan 2x plus 13. Nah, ini jangan lupa kita kalikan dulu dengan tanda negatif yang di depannya. Berarti jadi negatif 5 ditambah 4x sama dengan ini 2x plus 13. Nah, sama kayak tadi caranya, ini tinggal dikumpulin aja. Tinggal dikumpulin yang ada x sebelah kiri, yang gak ada sebelah kanan. Nah, karena ini kan 2-nya positif, kita pindahin ke sini jadi negatif, berarti 2x. Jadinya yang ini pindah ke sini jadi positif, 13 tambah 5 18. Berarti nilai x-nya 18 bagi 2 9. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4/3 dan 9. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Itu bentuknya pecahan, nilai mutlaknya pecahan. Ini contoh soal yang ketiga, yang terakhir, nilai mutlaknya itu pecahan. Jadi gini, mutlak 3x plus 2 per x min 4 sama dengan 2. Nah, kalau kalian nanti ketemu soal kayak gini, ini tadi masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Jadi kalau bentuknya kayak gini tuh atasnya mutlak, bawahnya mutlak. Atau bisa ditulisnya dipisah tuh kayak gini jadinya. Mutlak 3x plus 2 per mutlak x min 4. Sama ya, gini. Jadi atas bawah itu sama-sama mutlak, sama dengan 2. Nah, kalau ketemu bentuk yang kayak gini, yang bawah ini bisa dikalikan ke atas, dikalikan dengan 2. Jadi
mutlak 3x plus 2 sama dengan 2 dikali mutlak x min 4. Nah, bentuknya bisa kayak gini, jadi kayak gini, biar bawahnya tuh biar nggak ada bawahnya, jadi biar nggak bentuknya nggak pecahan, jadi kita ubah bentuknya jadi perkalian. Kalau udah kayak gini, sama caranya, yang ini tinggal kita kaliin aja nih sama yang di dalam tanda mutlak, jadi 3x plus 2 sama dengan, berarti jadi 2x min 8. Nah, bentuknya jadi kayak gini. Kalau udah bentuknya kayak gini kan berarti contohnya ini sama kayak contoh soal di nomor sebelumnya, kanan kirinya merupakan fungsi dan bentuknya mutlak, berarti ada 2 pengerjaan juga, berarti nanti bentuknya himpunan penyelesaian juga. Berarti saat dia yang sebelah kiri ini positif, saat dia 3x plus 2 nilainya lebih dari sama dengan 0, atau saat dia positif berarti 3x plus 2 sama dengan 2x min 8. Ini kita kumpulin yang ada nilai x nya di sebelah kiri, yang gak ada di sebelah kanan. Berarti 2 nya kita pindahin, 2x nya 3x kurang 2x jadinya plus ya. Yang ini 8 dikurang 2 jadinya negatif 10. Terus yang kedua, saat dia nilainya negatif atau kurang dari 0, berarti 3x plus 2 kurang dari 0, berarti sini negatif 3x plus 2 sama dengan 2x min 8. Nah, sama, berarti yang sebelah kirinya ini tanda negatifnya kita kalikan dulu dengan yang ada di dalam kurung, berarti jadinya negatif 3x menjadi negatif 2 sama dengan 2x sama 2x min 8. Nah, tinggal kita kumpulin yang ada x nya ke sebelah kiri, yang ada sebelah kanan, berarti ini pindah jadi min, jadi min 5x min 3 dikurang 2 ya, sama ini pindah ke sini 2 kan ya, dari negatif 2 pindah jadi positif, berarti min 8 tambah 2 hasilnya jadi min 6. Berarti nilai x nya adalah 6 per 5, karena negatif 6 per negatif 5, negatif per negatif, jadi hasilnya positif, berarti nilai x nya adalah 6 per 5. Berarti himpunan penyelesaian ini bisa kita tulis untuk himpunan penyelesaiannya adalah negatif 10 dan 6 per 5. Segini dulu aja penjelasan untuk persamaan nilai mutlak. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau misalnya kalian masih ada kurang jelas atau masih bingung, bisa langsung tanya ke saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.